Ini Pak nih. Budi, Ya, boleh tambah lagi? boleh, Boleh Pak. Ini masalah media sosial ya. boleh. Jadi gini Pak, ini yang menarik di Indonesia ini, yang perlu kita waspadai, proses penyebarluasan radikalisme. Melalui media sosial. Gampang Mungkin banget, Rek. kita pernah dengar ya, beberapa minggu lalu itu ada pelaku bom Iya, Iya. yang di sebuah gereja di Medan. Di Medan, Betul. ya. Inisialnya IA namanya. Iya betul Pak. Jadi anak muda belum 18 tahun umurnya. Waduh. Dia belajar sendiri di internet bagaimana merakit bom. Tuh. dia tuh coba-coba Jadi sebetulnya. istilahnya itu online training. Online training. Online training. Jadi di media sosial pun terdapat hal seperti itu. Kita waspadai ini jangan sampai menyebar luas, digemari menjadi keluarga kita, anak-anak kita. Iya. Karena konten-konten yang sifatnya radikalisasi itu disebarluaskan oleh mereka-mereka atau portal akun-akun yang sengaja untuk menyebarluaskan itu, mereka jaringannya ke jaringan teroris di dunia Waduh, ini. bahaya itu. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat kita. Jadi kami juga sangat concern masalah itu. Jadi spread of radicalization itu terjadi. Jadi penyebarluasan radikalisasi di medsos itu saat ini tengah terjadi. Oleh karena itu kita jaga nilai-nilai luhur bangsa, kita jaga masyarakat kita jangan sampai terpengaruh dengan nilai-nilai seperti itu, di mana nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan ya agama, dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, Pancasila. Jadi oleh karenanya sangat penting waspadai lingkungan kita jangan sampai menjadi keluarga atau orang-orang yang terpengaruh dan bisa berpikir menjadi radikal. Itu Oke. ya tambahannya. Saya Tambahan itu, nanti Pak. sebetulnya gatal juga saya ini mau nanya nih. Nanya Nanti aja apa? ya kebagiannya teman-teman yang lain deh. Netizen aja tuh. Kenapa sih nggak ditutup aja gitu loh? Institusi yang menangani tentang cybercrime ini, saya ini rakyat bilang. Iya. Kenapa sih nggak ditutup aja itu? Aksesnya blok gitu loh maksud saya tuh. Oh gitu ya Biar Mas Bro. nggak belajar yang aneh-aneh. Kayak gitu loh Mas Bro kalau saya nanti Nanti ya. Oh iya ini juga yang netizen semuanya yang hadir di sini seluruh masyarakat silakan ambil handphone kan hobi main media sosial juga. Oke. Yang ada media sosial Facebook, Instagram dan sebagainya langsung aja ketik di situ sambil foto-foto mungkin tulis di situ dukung kinerja Polri gitu kan. Dukung kinerja Polri. Hashtag netizen Polda Bubble dan juga hashtag promoter gitu. Itu media sosial tapi yang positif, ya. Positif. Harus. Positif. Silakan mainkan HP-nya. Iya. Handphonenya. jangan bongkar aib temen. Iya, di media sosial. jangan. Dah nggak mesti Upload dah. acara kita malam ini kita upload di media sosial. Upload. Iya, hashtag ya. netizen Polda Bubble dan hashtag promoter. Nah, gitu. Tulis dukung kinerja Polri. Oke, Nah, sip. ya. Nanti kita akan lanjutkan obrolan ini dan kita Ya. membuka kesempatan seluas-luasnya untuk Untuk 3 hal yang kita bahas sebagai topik utama malam Malam hari ini Tetapi sebelumnya, setuju nggak? setuju saya. Kita dengarkan lagu dulu, kita saksikan lagu dulu. Siapa yang mau nyanyi? Ini sesuatu. Oh ini sesuatu. Sesuatu banget, Iyalah kalau gitu sesuatu kan. saya nggak bisa ini. Kalau tadi kita sudah menyaksikan dan sudah dihibur oleh Dikustik. adik-adik Bawa dari Polwan. Polwan tadi loh. Betul. Bisa begitu ya, Bisa. cakep gitu suaranya. Orangnya? Cakep juga. Cakep juga. Emang harus Kalau gitu. ganteng nggak di situ. Di Iya. sini. Yo, Di sini sini ya. Ya, di Wah sini. terima kasih. Iya. Yang ini enggak, ini. Oke. perutnya gede. Oke. Kita dengan bangga kepengen menampilkan kali ini sahabat rakyat, polisi sahabat rakyat. Ya, Iya. pengennya sih tapi mau nggak tergantung ini. Berkenan tidak gitu loh. Kita lagi berdua yuk. Ayo. Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung. Mohon Ayo berkenan, Pak, monggo Pak Tapi nyanyi Pak. kalau nggak berkenan juga ya jangan gitu loh. Ini bener ini spontan ini nggak latihan loh. Iya. Ini nggak latihan Pak Boy. Saya berani begini karena ada cerita. Udah didahului tadi oleh Pak Boy bahwa pernah sahabat di sana dekat kantornya di sama-sama di Jakarta. Jadi saya yakin nggak nervous gitu loh Pak. Tapi kalau yang kami dari sini terus nyanyi, ada Bapak, apalagi ada Pak Kapolda yang hari-hari ketemu, nervous kami. Iya. Mohon berkenan
Mohon berkenan Pak. Wakapolda Iya. untuk menyumbangkan satu lagu. Satu. Ini polisinya rakyat loh, polisinya rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghibur rakyat. Monggo. Monggo. Iya. Terima kasih. Selamat malam Pak Bayi Bandar Rombongan, tersanjung sekali Bapak Besar Rombongan hadir di Bapak Kapolda, semuanya. Ada kita mau menyapa teman-teman dari netizen semuanya. Boleh Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, masyarakat Bangka Belitung. Selamat malam sebelah sana. Kurang keras sana ya. Selamat malam. Oke, terima kasih salamnya. Jadi saya sebut di sini adalah masyarakat warga Bangka Belitung. Kita singkat warga Babel. Iya. Makanya lagu malam hari ini saya menyuarakan sebuah lagu judulnya Warga Babel. Dulu Pak, sebentar dulu Pak. Iya. Ini kayaknya Bapak sudah sudah sering latihan membuat sendiri lagunya atau apa? Karena malam ini bener loh Pak, ini adalah dadakan loh. Dadakan? Kami. Ini begini Pak ceritanya. Kebiasaan di Bangka Belitung, kalau mau sambutan itu biasanya bikin pantun. Pantun. Iya. Mau nyanyi pun bikin pantun. Tadi saya jaga-jaga bikin lagu juga saya ngarang-ngarang sedikit. Tapi kita ungkapkan dalam sebuah lagu. Menyapa malam hari ini semua warga Babel dengan sebuah lagu. Oke. Baik. Silakan Pak. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bapak Wakapolda. Iya. Gugusan hari-hari indah bersamamu warga Babel. Tepuk tangan dong. Bangkitkan kembali rinduku mengajakmu bersama. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu warga Babel. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku daki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu. Selamat malam warga Babel. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan semuanya. Mudah meriah semuanya. Kebersamaan ini indah sekali. Luar biasa. Saya jadi semangat nyanyi. Saya jadi merinding malam hari ini. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku daki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu, di hatimu, di hatimu.
hatimu, yeah, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu. Weh, Pak, sebentar. Terima Pak. kasih. Selamat malam. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Ini nih Di mana nih? agak sesuatu, Pak, ini, Pak. Iya. Apa Putih? Saya pengen refnya aja, Mas. Refnya. Refnya. Lagu ini tadi, refnya. Bareng-bareng. Tiba Bareng, langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin mana? Udah. Ingin gitu ya. Ingin. Kok bisa sih, Pak? Bapak ini penyanyi apa polisi dah? Masya Allah bisa suaranya. aja. Baik, saya bangga, teman-teman saya bangga punya pimpinan seperti ini. Terima Iya. kasih. Merakyat bisa bukan sekedar bisa nyanyi, tapi bisa nyerateni, Pak. Nyerateni itu bahasa Inggrisnya apa sih? Saya nggak tahu, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Kapolda Bangka Belitung. Terima Iya. kasih banyak. Luar biasa. Ini mantap sekali. Nah, kalau Pak Kalau di Jakarta ada Ebit GAD. Iya, Kalau di sini? ada Ebit GAD juga. Aduh. Luar biasa ya, Pak ya. Sama persis. Malahan lebih bagus Pak Wakapolda kalau saya nilai Pak. Sebetulnya ini nyanyinya, Pak. aslinya. Iya, ini yang aslinya Ebit GAD niru. Ya Pak ya. Ya, suasananya begini, lagunya seperti itu. Enak ini terlena. Saya Iya. sampai di belakang tadi ngos-ngosan saya. Wah, ini sudah habis lagunya. Lari saya. Oke lah, kalau begitu kita teruskan Teruskan. obrolan kita malam ini. Iya. Baik, kita beri kesempatan kepada teman-teman Boleh? Ya. untuk bertanya tentang tiga hal ini. Tiga Mari hal ini. Ya. kita beri kesempatan bukan membeda-bedakan ini karena tempatnya memang seperti begini. Iya. Yang sebelah sana dulu deh, ya. Ya boleh. Yang Baik, sebelah sana. teman-teman yang di Silakan. sebelah sana, Yang ingin bertanya. yang di sisi kanan, oke, sudah ada tunjuk tangan. Karena di sini juga ada masyarakat kemitraan apa sih? Mitra polisi? Mitra Polri, komunitas itu. Mitra Polri iya, ya, Mitra Polri. Mitra Polri. Iya. Baik, satu yang di situ, Bapak, gak apa-apa Bapak di situ. Gak Kami apa-apa. tolong diinformasikan nama Bapak dan dari mana supaya Iya. nanti narasumber bisa mengenali Bapak. Lalu satu lagi, ada? Satu lagi dari sisi sana. Satu lagi. Oke, Iya, ada. Dari sisi sana ada dua ya. Iya. Dua nanti juga sama, sebutkan namanya. Singkat saja, boleh tentang salah satu, salah dua, atau salah tiga dari tema kita yang dibahas malam ini. Asal Silakan. jangan salah semuanya Pak ya. Iya. Iya. Ya silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. Saya Dede Adam, saya netizen dari Bangka Selatan. Mohon maaf Pak siapa? Dede Adam. Pak Dede Dede Adam. Adam. Baik, Pak Dede Adam. Lanjut. Saya tertarik dengan masalah narkoba karena bahwa belakangan ini Indonesia adalah darurat narkoba, Pak Boy. Jadi sedikit saran dan masukan mungkin dari kami orang desa ini bahwa narkoba kita tahu adalah musuh kita bersama. Ini kenapa menjadi besar? Karena kita kurang peduli terhadap masyarakat kita sendiri dan lingkungan kita. Saran kami mungkin ke depan ada program dari Kepolisian Republik Indonesia. Mari kita bentuk Satgas Narkoba per RT ataupun per kelurahan, Pak. Mungkin itu lebih efektif sehingga masyarakat juga bisa saling peduli, bukan hanya tugas kepolisian saja. Karena di jajaran Polres Bangka Selatan sudah cukup efektif dan cukup bekerja bersama masyarakat dalam memberantas narkoba ini. Tapi sehebat-hebatnya kita masih juga kurang, Pak, kuantitasnya. Jadi bagaimana kita menciptakan Satgas Narkoba per RT? Itu Terima ya. kasih. Ya. Pak Dede, itu satu itu saja. Satu itu saja Pak. Itu saja mungkin. Baik, Oh terima iya, kasih. Terima Tepuk kasih. tangan dong. Tepuk tangan Pak Dede Adam dari Bangka Selatan. Sebelum Iya. pertanyaan yang kedua, Pak Kapolres Bangka Selatan ada. Oke. Oh iya. Oh iya, Pak Kapolres memang di Polres Bangka Selatan sudah dibentuk ya Satgas Narkoba itu. Siap, ada dibentuk.
Memang sudah ya? Siap. Oh pantesan, Re. Oke, terima kasih Pak Dede. Kapan-kapan mau main ke Bangka Selatan kita diliput RT per RT bagaimana sih kiprah mereka sehingga diketahui oleh masyarakat dan memotivasi masyarakat lain untuk berbuat setidaknya sama dengan yang dilakukan oleh Bangka Selatan. Selanjutnya yang agak di belakang. Yang satu lagi, Silakan. silakan. Namanya jangan lupa tadi Pak Dede. Ya, Nanti yang menjawabnya narasumber. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, sejahtera untuk kita semua. Ini saya dari FKPM Desa Karya Makmur, Kecamatan Kemalik, Kabupaten Bangka, Pak. Saya nama Agus Salim, kebetulan sebagai Ketua FKPM. Sedikit ingin sekilas kami informasikan. Kami FKPM adalah sebagai kemitraan polisi di desa, yaitu mitra polisi masyarakat. Dengan ini ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat, itu kita akan menyelesaikan persoalan sebelum permasalahan itu sampai ke kepolisian. Cuma ketika suatu persoalan terjadi di anggota kita, kita akan mengayomi menyelesaikan masalah, tetapi ketika di anggota kita ada persoalan yang mungkin ketika sengajaan atau emosi, kita nggak tahu, namanya manusia, mohon masukan gimana caranya ketika anggota kita mempunyai kasus yang kiranya misalnya kekerasan, misalnya ketika saya sebagai ketua punya anggota saya mungkin secara spontan berbuat kekerasan, memukul dan sebagainya. Jadi mohon gimana kiranya saya sebagai ketua bisa menangani masalah ini. Nah, Oke. mungkin di kepolisian juga demikian, Pak. Baik, Terima kasih. baik Pak Wassalamualaikum Agus. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Agus, jangan duduk dulu Pak Agus. Pak Agus menanyakan bagaimana kalau anggota Bapak melakukan tindak kekerasan. Urusannya polisi itu Pak. Nanti dulu. Maksud yang dimaksudkan, misalnya bagaimana jika anggota Bapak itu tertangkap membawa narkoba, Ya. kira-kira Pak. Misalnya salah satunya begitu Pak. Kalau kekerasan udah jelas itu, gitu. Misalnya seperti itu. Ya Atau bisa jadi, gimana? ya, misalnya seperti itu. Ya, Oh bisa contoh-contohnya seperti itu ya. Iya. Salah satunya juga bisa masuk lah, Pak. Ya. Oh begitu. Iya, Ya, salah pokoknya satunya. ketika kita berbuat kesalahan lah, itu Oh. bagaimana, apakah Kesalahan. ada sanksi, apakah hukumnya bagaimana, seperti itu Pak. Oh, kalau Kesalahan. naik motor Naik ngebut-ngebutan ngebutan, nabrak nggak pakai orang, helm, ya minta nabrak. dimanain gitu ya. Oke, Pak Agus sudah ditangkap saya yakin oleh narasumber. Tanpa saya ulangi lagi pertanyaan dari Pak Dede dan Pak Agus, kami persilahkan dengan hormat narasumber Iya, untuk memberikan keterangan, silakan. penjelasan Pak Kapolda. Baik, monggo langsung saja Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Kadif, karena ini kasusnya kasuistis permasalahannya. Yang pertama saya terima kasih ide yang dibuat di Bangka Selatan oleh Pak Dede bahwa dibentuk satgas-satgas di tingkat RT, namun itu masih kita pertimbangkan karena memang ada permasalahan-permasalahan, jangan sampai nanti setiap orang bisa melakukan tindakan-tindakan melampaui daripada kepolisian. Itu yang pertama, tapi ide tersebut cukup bagus. Namun demikian, saat ini dan seterusnya, dan mulai kemarin udah berapa tahun yang lalu, bahwa di tingkat kelurahan itu ada Babin Kamtibmas Pak. Babin Kamtibmas kita ini sudah mereka ditatar mempunyai kemampuan dari seluruh fungsi yang ada di kepolisian khususnya intelijen, dan mereka dan setiap Babin Kamtibmas dia mempunyai kewenangan untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya tidak menjadi permasalahan umum atau tidak permasalahan tidak besar. Mereka Babin Kamtibmas ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang benar-benar bisa diselesaikan di bawah. Kemudian dia juga, Babin Kamtibmas itu bisa digunakan sebagai cucuk ke depan dan juga bisa digunakan oleh beberapa elemen masyarakat di bawah untuk mengedepankan permasalahan untuk melakukan penindakan terhadap narkoba. Penindakan yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas, satu,
dia mengetahui permasalahan tersebut kemudian menjelaskan dan melaporkan kepada Polsek atau Polres untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap yang ada. Jadi apabila Satgas itu memang akan dibentuk dan lain sebagainya, sebelum terbentuk itu yang akan kita pertimbangkan baik secara referensi dasar hukum dan lain sebagainya, bisa digunakan Babin Kamtibmas di setiap desa, dan percayalah mereka punya kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan mereka juga mempunyai link cepat untuk melakukan tindakan kepolisian baik dengan Polsek maupun dengan Polres. Itu permasalahan untuk masalah. Sedangkan yang kedua, kami sangat hormat dan terima kasih kepada FKPM yang sudah mendukung tugas kepolisian. Dan setiap anggota yang ada di FKPM jelas mereka sudah dimuati oleh suatu pengetahuan bagaimana masalah hukum dan bagaimana tindakan kepolisian dan sejauh mana kewenangan kepolisian dilakukan. Apabila dari anggota FKPM melakukan suatu tindakan ataupun melakukan suatu perbuatan pidana di luar daripada narkotik, teroris dan sebagainya, dan apabila permasalahan tersebut dilakukan oleh anggota, tidak ada satupun masyarakat kita, warga masyarakat manapun yang kebal hukum. Itu paling pertama. Namun demikian, apabila mereka melakukan suatu perbuatan, akan ada langkah-langkah yang sifatnya persuasif untuk diselesaikan apabila permasalahan tersebut satu, tidak berakibat kepada hilangnya nyawa orang, kemudian tidak berakibat kepada generasi berikutnya yaitu dalam bentuk narkoba, teroris, radikal dan lain sebagainya. Apabila permasalahan tersebut hanya karena penghinaan, kemudian perkelahian biasa dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan cara kedamaian. Dan penyelesaian itu pun juga tidak berakibat kepada saling dendam dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa diselesaikan di tingkat Polsek, di tingkat Polres apabila permasalahan tersebut benar-benar tidak memunculkan permasalahan baru. Jadi apabila tidak terlihat bahwa siapa mereka ini, apakah anggota FKPM ataupun masyarakat lain sebagainya. Namun apabila itu terlibatnya daripada anggota FKPM, jelas kita pun juga akan mencoba untuk berbuat baik kepada mereka dalam bentuk bahwa apabila kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang sangat damai dan tidak berakibat kepada yang lain, ya tidak ada salahnya itu sama-sama kita. Contoh paling gampang, ada suatu penghinaan, seseorang si A menghina si B. Si A ini adalah anggota FKPM, dia menghina si B, kemudian diselesaikan di sana bahwa B sudah menerima maaf tersebut dan kemudian A tidak mengulangi dan sebagainya. Itu cukup diselesaikan, tidak perlu sampai dengan kejaksaan dan sebagainya. Itu yang sebagai contoh-contoh. Namun kalau misalkan permasalahan tersebut kembali berakibat kepada permasalahan umum yang besar, kemudian berakibat kepada hilangnya nyawa orang lain dan lain sebagainya, apalagi sampai dengan tingkat narkoba, itu tidak ada toleransi, pasti kita akan majukan. Namun demikian apabila kasus permasalahan narkoba itu ada aturan-aturannya, apabila sebagai pengguna, sebagai pengedar dan lain sebagainya. Jadi kembali kami sampaikan kepada bapak-bapak pengurus FKPM, sekali lagi dari hati kami yang paling dalam kami berterima kasih Bapak sudah mendukung tugas kepolisian. Namun apabila ada permasalahan tindak pidana yang Bapak lakukan, sepanjang itu tindak pidananya ringan, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Dan apabila itu memang selesai secara pernyataan dan sebagainya selesai, ya kita tidak akan majukan permasalahan itu kepada sampai dengan kejaksaan. Namun apabila kasus tersebut besar dan kasus tersebut berakibat, ya mau nggak mau kita akan ajukan itu untuk dimajukan kepada kejaksaan ataupun JPU. Saya rasa demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ini dapat dimengerti. Terima kasih. Iya demikian ya. Gimana Pak Dede dengan jawabannya? Ya, puas ya? Ya, Baik, Pak Agus? kasih, Pak Agus. Iya sama ya Pak Agus ya. Jadi dilihat dari besar kecil kasusnya ya Pak ya. Kalau udah urusan narkoba, waduh, nggak bisa. Kalau yang tidak menimbulkan dampak negatif, ya yang negatif terlalu selanjutnya, besar, ya damai-damai aja lah. Iya damai-damai Kita aja. Kan orang pemaaf banget nih. Benar. Ya, Bagus. Pak Agus, iya baik. Oke. Selanjutnya yang sebelah? Selanjutnya sebelah sini. Oh sebelah sini. Kita balik kanan. Sampean sekarang yang tanya. Belum di udah tunjuk tangan semua. Ini semangat sekali netizen kita Pak. Banget. Sampean sekarang Mas Bro yang milih deh. Saya dua. Yang mana ya Pak? Nanti salah. Kok saya nggak dipilih Pak? Sentimen sekali sama saya gitu. Udah tahu kita. Waduh ini banyak ini Pak. Oh iya bener nih ada masukan juga nih. Kalau tadi kan udah cowok, sekarang yang cewek gitu. Mana yang cewek? Ada nih. Sekarang Mas Bro ya? yang milih total.
Lah, Ya, dua. dua ya. Mbak silakan. Oke, Mbak Ya, yang mau mana? nanya? Ini terus yang satu Ya. lagi? Yang satu lagi. Waduh. Nanti kita ganti-gantian Pak. Boleh nih Bapak yang di sebelah ini, yang pakai baju batik ya. Ya. Ibu ini dulu Pak ya. Ya silakan. Ya, silakan. Gak usah. Lo kok kenapa gemeter kakinya? Oh, jangan gemeter Pak Boy. Sahabat kita Pak. Iya, Kapolda, Pak sahabat Boy kita, orang gak usah baik. gemeter. Iya. Gemeter. Gak usah nervous. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriana, perwakilan dari mahasiswi Akper Kota Pangkal Pinang. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pelindungan hukum di Indonesia mengenai seorang anak yang menjadi kurir narkoba? Terima kasih. Gimana Begitu Mbak? ya? Apa tadi coba diulangi? Bagaimana? Bagaimana pelindungan hukum di Indonesia mengenai seorang anak yang menjadi kurir narkoba? Terima kasih. Yang Anak di bawah umur kurir. maksudnya Ibu ya? Di bawah umur ya? Kurir, Ya di bawah umur ya anaknya ya. Anak yang di bawah umur, ya, jelas pelindungannya ya. tentang narkoba Karena gimana? anak juga ada yang di atas umur. Ada. Anak kepaksa. Oke. Ya Ibu Nurul ya, nanti ditunggu jawabannya. Silakan Pak. Ya, mic-nya mungkin. Ya, Ya, silakan Pak. Langsung Nggak usah saja Pak. diketok-ketok lagi. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat datang Pak Boy di bumi serumpun sebalai, Bangka Belitung yang tercinta. Yang saya hormati juga sekaligus Pak Kapolda, Wakapolda dan seluruh jajaran Polda Bangka Belitung. Perkenalkan, nama saya Ferdi Abdurrahman Manurung dari Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Bangka. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan yang akhir-akhir ini menjadi tren, kondisi angka kematian dari kecelakaan lalu lintas di Bangka Belitung sangat-sangat tinggi sekali. Kalau kita hitung dari minggu ke minggu atau di dalam satu bulan, sejak dari Agustus ke September, itu tadi disinggung bahwa nyawa melayang begitu saja sia-sia. Nah, kami memberikan masukan, salah satunya adalah ini akibat daripada tadi sudah disinggung juga adalah karena kelalaian di dalam berlalu lintas. Namun ada satu hal juga yang kondisinya sekarang yang terjadi di Bangka Belitung adalah di mana pertumbuhan dari jumlah kendaraan bermotor dan daya tampung jalan raya itu tidak sesuai. Kalau kita lihat sekarang antara ruas jalan antara Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka yaitu Sungaliat, itu jumlah kendaraan bermotor itu sangat luar biasa. Saya memulai yaitu perjalanan di Bangka Belitung ini dari sejak tahun 1986. Saya melihat bahwa dari tahun ke tahun sebelum jadi provinsi itu sebenarnya pertumbuhan kendaraan itu sangat terbatas. Tapi setelah jadi provinsi, ya sejak dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, boleh dibilang bahwa pertumbuhan dari angka ataupun jumlah kendaraan itu sangat luar biasa. Nah, di sini perlu sebenarnya pembenahan daripada pemerintah daerah, khususnya Bangka Belitung ya, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, di dalam rangka bagaimana memperbaiki ataupun memperluas daripada ruas jalan ini, sehingga demikian bahwa angka pertumbuhan kendaraan ini bisa memadai dengan ruas jalan yang ada. Ini barangkali sebagai masukan kepada pimpinan dari Polri maupun Polda, sehingga dengan demikian ke depan angka kematian ini bisa diperkecil, ya, bisa diperkecil. Lalu yang kedua, kami sampaikan juga mengenai narkoba.